konstitusi itu apa, Pak? Karena semuanya bertentangan dengan konstitusi. Dan saya berkeyakinan bahwa konstitusi itu harus ditegakkan. Jadi tidak bisa alasan seperti Pak Surya Paloh itu hanya karena persiapan pemilu sudah dimulai, tahapan-tahapan pemilu sudah dimulai, lantas permohonan ini supaya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Kalau soal pertahapan itu hanya persoalan teknis. Kalau soal teknis itu tidak bisa mengalahkan norma konstitusi yang harus kita tegakkan. Saya ingin menegaskan mereka yang menginjak-injak konstitusi demi untuk kekuasaan, mereka pengkhianat dan mereka harus melawan. Pak, tapi ini kan pemilu udah sebentar lagi, Pak. Seandainya ini di gugatan ini diterima, ini apakah tidak akan menghancurkan sistem pemilu yang sudah direncanakan? Komisioner KPU sendiri mengatakan mereka siap melaksanakan putusan MK. Terus kenapa orang lain yang bukan komisioner malah jadi ribut dan mempersoalkan? Kalau ada di luar sana, Pak, pengamat-pengamat hukum tata negara menyatakan bahwa ini langkah yang dilakukan Pak Yusril kan udah berkali-kali dulu 2008 walaupun substansi berbeda. Seperti itu 20% sekarang tidak seperti itu. Tapi kan ini katanya Pak Yusril ini melakukan berbagai cara nih, gara-gara partai Pak Yusril ini nggak lewat electoral tapi saya threshold. menempuh cara-cara yang sah dan konstitusional. Dan kalau saya menempuh cara-cara yang sah dan konstitusional, tidak seorang pun bisa menghalangi saya. Cara-cara berjuang secara sah dan konstitusional tidak bisa dikalahkan dengan rumors dan tindakan kepentingan politik semata. Kalau mereka berani, mereka hadir di MK untuk melawan saya. Karena MK tidak pernah menolak permohonan pihak manapun untuk menjadi pihak terkait dalam perkara. Kalau mereka tidak setuju argumen saya, kenapa mereka tidak mendaftarkan ke MK sebagai pihak terkait? Silahkan Golkar, PDIP, Nasdem maju sebagai pihak terkait, dan ini forum resmi, terbuka, terhormat di MK, daripada teriak-teriak di luar dengan menggunakan media, mentang-mentang mereka punya media massa, saya tidak. Oke. Pak, kalau dibilang lagi, Pak, ini Pak Hasto Kristianto bilang bahwa katanya ini Pak politik balas budi nih antara Bapak dan Hamdan Zulfa, ini gimana, Pak? Dapatnya, Pak? Ya, ada kata Surya Paloh yang jadi ketua MK pun saya akan ajukan juga perkara ini ke MK, biar Surya Paloh yang mengadili. Saya nggak peduli siapa menjadi ketua MK. 7 kali saya memenangkan perkara di MK, ketuanya Mahfud yang orang PKB. Kenapa dia tidak pernah persoalkan kenapa Mahfud menangkan Yusril? Oke. Terima kasih, Pak. Fine. Pak, boleh masih? Boleh? Kalau misalnya nanti gugatan ini dikabulkan, ada yang bilang bahwa tidak akan 2014 pemilu presiden dan pilegnya, tapi akan 2019. Karena kalau tahun ini akan mengacaukan undang-undang dan juga semua tahapannya. Bagaimana? Caranya bagaimana? Saya balik tanya Pak sama Anda. Apa MK itu dalam khusus perkara bicara tentang tanggal-tanggal, bicara tentang tahun-tahun? MK itu memutus adalah apabila undang-undang bertentangan dengan konstitusi, dia batalkan. Dan kalau suatu undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi, tidak ada istilah menunggu, nanti tahun depan, nanti tahun 2019. Jadi selama 5 tahun itu kita membiarkan terjadinya pelanggaran konstitusi. Saya malah balik tanya pada mereka, bagaimana caranya MK membuat putusan yang mengatakan, ini bertentangan tapi berlakunya tahun 2019. Nggak ada dalam sejarah putusan MK putusan yang seperti itu. MK itu putusannya berlaku seketika sejak diucapkan. Kalau MK nyatakan bahwa Undang-Undang Pilpres bertentangan dengan UUD 45, diputuskan hari itu dia berlaku. Ada ingat soal BP Migas? Undang-Undang Migas diuji di MK dan dinyatakan BP Migas bertentangan dengan UUD 45. Seketika itu juga BP Migas tidak sah. Apa menunggu setahun lagi? Kan enggak. Ada yang mau tanya lagi? Pak, sorry Pak, tadi agak kelewat sedikit Pak, ini kan masalah Pak Hamdan yang ketua MK sekarang Pak. Beberapa pihak menyatakan bahwa ini tidak etis gitu Pak. Ini gimana Pak? Kalau gitu nggak etis juga adanya Haryono dan Patrialis Akbar di sini. Haryono, siapa yang tidak tahu Haryono bukan PDIP. Dia sering sowan ke rumah Mega, saya tahu. Siapa yang tidak tahu Patrialis itu bukan PAN. Haryono dan Patrialis itu tidak setuju undang-undang ini dibatalkan kalau mereka mengikuti arahan dari PDIP dan dari PAN. Kalau Anda katakan Hamdan Zulfa tidak etis, apa etis Haryono dan Patrialis Akbar tetap duduk dalam majelis? Kalau Hamdan harus keluar, Haryono dan Patrialis harus juga keluar dari majelis biar sidang ini fair. Apa Anda nggak tahu? Haryono sama Patrialis itu orang PAN dan orang PDIP, atau Anda pura-pura nggak tahu?
Lebih baik. Iya, Pak. Sudah. Ada yang mau tanya lagi? Pak, mungkin nggak sih Pak kalau misalnya nanti MK itu mengabulkannya sebagian hanya yang presidensial threshold aja atau hanya yang pemilu serentak saja? Saya tidak Mungkin mohon tidak. presidensial threshold. Nggak ada. Oh, tidak ada. Makanya baca permohonan saya. Presidensial threshold sudah saya mohon tahun 2009 dan ditolak. Supaya pengujian itu tidak nebis idem, maka kali ini saya tidak menguji presidensial threshold. Ada lagi? Oke, cukup ya.